Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Untuk materi kali ini, ya kayak minggu kemarin kita eh apa ya, modelnya kayak generic gitu, ajar di kelas. eh untuk yang kemarin kepotong sama hujan, hari ini nggak hujan alhamdulillah. Apa namanya? Untuk yang kemarin itu gua ada eh yang part 2-nya udah gua upload juga. Kalau misalnya teman-teman mau lihat silahkan. Jadi itu gua ngebahas mengenai si apa namanya? eh apa bilang ya, kayak interaksi antara si agregat demand dan agregat supply, apa sih yang menggeser mereka, terus ceritanya gimana, contohnya kayak gimana, terus apa namanya, ya hasil bakal kayak gimana sih agregat demand, agregat supply, dan gimana caranya dari short run agregat demand itu bisa jadi short run agregat demand dan short run agregat supply itu bisa jadi long run agregat supply. Tuh, interaksinya gimana itu ada di part 2-nya kemarin. Nah, untuk asistensi kali ini, gue pengen itu rencananya ngebahas yang materi bab 34 sama yang harusnya minggu ini, bab 35, mengenai pengangguran. Kalau misalnya ngomongin soal penganggurannya aja, sebenarnya itu kan udah pernah dibahas di sebelum UTS ya. Pengangguran tuh ada apa aja, gitu kan. Terus, apa itu pengangguran, gitu kan. Terus gue juga sudah pernah, makanya waktu itu gue bilang, kayaknya gue sempat loncat materinya ngebahas agregat demand, agregat supply. Itu waktu ngebahas apa namanya pengangguran. Dimana ketika lu tahu agregat demand dan agregat supply, pengangguran itu jadi suatu yang logis menurut gue. Karena lu tahu, oh ketika ekonominya lagi lesu, kenapa sih apa namanya eh, pengangguran meningkat gitu kan? Apa cuma gara-gara perusahaan nggak bisa bayar doang gitu kan? Ternyata kalau misalnya kita jelaskan menggunakan si apa namanya, shit, kalau kita jelasinnya pakai si agregat demand sama agregat supply, ketika terjadi resesi, entah yang terjadi karena apa, entah itu agregat demand yang geser ke kiri atau agregat supply-nya yang geser ke kiri, intinya adalah outputnya kan menurun ya. Ketika outputnya menurun, eh iya artinya input yang dibutuhkan juga menurun. Yang mana kita sudah belajar waktu di PS1, eh, barang input itu salah satunya itu adalah labor. Gitu. Nah ini jadi apa namanya? Jadi logis makanya. Gue juga lihat di UTS ada beberapa teman-teman yang mengaitkan mengenai apa namanya? eh eh ini PE apa PI ya? Ya, apa namanya? Intinya pengangguran dan ini apa namanya? COVID. PI apa PI? Oke. Sing. Nah, eh di bab 34 kita tuh ngebahas mengenai apa sih hubungannya kebijakan moneter, fiskal, apa hubungannya ke agregat demand. Tuh. Kenapa fokusnya ke agregat demand? Kenapa nggak ke agregat supply? Emangnya mereka nggak bisa berpengaruh ke agregat supply? Bisa, in real life-nya bisa. Cuma, eh, walaupun dalam prakteknya ini bisa, tapi apa ya? Kalau secara ininya, secara eh, kayak teorinya lah seperti itu ya. Itu tuh agak jauh penjelasannya. Yang direct impact-nya itu untuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu langsung ke agregat demand. Gimana? Itu nanti akan dijelaskan di bab ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari materi bapaknya, kayaknya kemarin gue juga udah kirim kan yang interaktif bla bla bla. Ini. Nah, itu biasa dia materi dari MQ. Hmm, ya, MQ. Tapi habis itu ada tambahan. Nah, ini nih. Yang ini. Ini tuh sebenarnya materi kuliah dari Paichan dan juga digabungin sama apa informasi dari Bu Sri Mulyani itu mengenai kebijakan fiskal kondisi Indonesia sekarang dan lain sebagainya. Nah, ini dimasukin nama Paichan di sini. Nah, ya, tuh terlupakan dulu lah. Kita belajar teorinya dulu.
Nah, apa sih jadi hubungannya antara kebijakan moneter sama kebijakan fiskal? Kalau kebijakan fiskal sebenarnya gampang, di mana kita udah tahu bahwa kebijakan fiskal itu kan ngomongin government expenditure, ya kan? Dan juga tax revenue. Government expenditure itu langsung mengaruhi agregat demand, atau ada yang bilang juga agregat expenditure, ya kan? Belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah. Jadi ketika government expenditure naik, kebijakan fiskal ekspansif, agregat demand naik, atau agregat expenditure naik. Gampang, itu kan? Artinya ketika ada misalnya soal agregat supply, agregat demand, terus teman-teman disuruh, oh kalau misalnya ada kebijakan fiskal yang ekspansif, dengan pemerintah banyakin pengeluaran, apa yang akan terjadi? Gampang aja, price levelnya asumsinya tetap dulu, ya kan? Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, pemerintah naikin belanja, ya udah artinya terjadi kenaikan belanjanya di sini, awalnya di sini lebih banyak. Jadi agregat demand-nya geser ke kanan, menyebabkan keseimbangan jangka pendeknya itu dari titik yang A ke titik yang B. Tuh, terjadi pertumbuhan ekonomi, Y-nya awalnya dari Y0 ke Y1, tapi di sisi lain price level juga dari P0 ke P1. Jadi terjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau tax revenue gimana? Tax revenue kan nggak menggambarkan secara langsung ke ini ya, ke apa namanya, ke pengeluaran pemerintah. Walaupun kalau kita ngomongin pada prakteknya ada hubungannya, tapi nggak secara langsung. Nah, dia apa namanya, memengaruhinya ke apa sih gitu kan? Biasanya ketika kita ngomonginnya secara teoritis ilmunya, itu kita ingat bahwa agregat demand atau agregat expenditure itu merupakan eh, apa ya, terdiri dari beberapa komponen. Konsumsi oleh konsumen, investasi oleh perusahaan, government expenditure, terus ada belanja asing gitu kan dari pihak asing. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat lagi di mikro, ini nggak dibahas di mikro, sorry, di Matek bis harusnya, itu di sini dan juga awal-awal PE2 harusnya ada ya. C ini sebenarnya adalah fungsi. Di konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Konsumsi itu dipengaruhi oleh konsumsi otonom, ya kan? Jadi punya pendapatan atau nggak punya pendapatan orang tetap akan konsumsi, ya konsumsi otonom ditambah marginal propensity to consume dikali Y min T. Artinya apa? Artinya ketika ada pertambahan pajak, konsumsi total lo akan turun. Tuh. Karena secara nggak langsung sebenarnya take home pay lo, ya uang yang lo pegang secara bersih akan menurun. Jadi uh, tax revenue-nya pemerintah. Jadi kalau pemerintah punya banyak duit, udah dapat pendapatan pajak, itu sebenarnya kan konsumsi kita apa namanya, menurun ya. Wah, pemerintah majakin orang-orang. Nah, artinya duit kita yang awalnya bisa dipakai belanja, sekarang diambil sama pemerintah. Nah, kalau misalnya kebalikannya, kebijakan ekspansif, teksnya diturunin, artinya kita punya uang lebih untuk konsumsi. Ya kan? Sama, tergantung mana geser kanan. Kalau kebalikannya ke kiri. Nah, mau kebijakan fiskal gampang sebenarnya untuk apa namanya, ngomongin geser agregat demand sama agregat supply. Salah. Menggeser agregat demand terus interaksi dengan agregat supply. Tapi kalau kebijakan moneter gimana? Tuh kan. Nah, sebenarnya gue awal-awal pas baca materinya lagi sempat agak, hah gimana gimana gitu. Kayak gue lupa karena ya sudah campur aduk lah dengan materi lainnya. Jadi di kalau misalnya kalian baca atau masih ingat, jadi sebenarnya yang memengaruhi, kita ngomongin ranahnya moneter loh ya. Ranahnya moneter dalam realmnya moneter itu kan kita ngomongin money supply dan money demand ya.
quantity of money, terus ada yang izin nggak? Terus ini tingkat suku bunga, demand and demand, supply. Nah, eh money supply ini adalah eh apa ya? Bisa dibilang eh wewenangnya bank sentral. Bank sentral terserah dia mau nerbitin berapa banyak duit, ya kan? Jadi nggak ada hubungannya sama suku bunga, suka-suka dia. Sementara money demand, permintaan uang ini adalah perilaku masyarakat. Nah, jadi ketika ada perubahan dari suku bunga, perilakunya berubah, gitu kan. Kalau bank sentral bodo amat, gitu kan. Nah, kita udah tahu nih, apa aja sih yang memengaruhi money demand? Oh, yang memengaruhi adalah R, sudah pasti. R memengaruhi money demand secara negatif. Tapi selain itu, sebenarnya money demand juga dipengaruhi oleh pendapatan dan harga. Apa pengaruhnya? Eh, bisa dibayangin aja sebenarnya logikanya sama teman-teman. Kalau misalnya, if pendapatan, so, cara naikin audio di speaker ini. Oops, this, kan, oh salah, sini. Apa namanya? Kalau misalnya pendapatan itu meningkat, misalnya teman-teman tiba-tiba dapat rezeki nomplok, apa yang secara logika apa yang akan teman-teman lakukan? Belanja lebih banyak. Ketika teman-teman belanja lebih banyak, apa yang akan teman-teman lakukan? Meminta uang lebih banyak. Ya kan? Dapat transferan nih. Teman-teman melakukan permintaan uang, narik duit ya, di ATM, ya kan? Nah, sementara ketika pendapatannya turun, belanja lebih sedikit karena bokeh, ya, katanya jarang narik duit. Yang mana artinya money demand-nya berkurang, malah atau malah duit yang ada di dompet ditaruh di ke tabungan biar nggak ngelihat di dompet banyak duit, jajan banyak-banyak atau digacul sama adik kalian misalnya. Nah, logiknya seperti itu untuk Y. Untuk P gimana? P, kalau misalnya harga naik, artinya apa? Dibutuhkan lebih banyak uang per transaksi, ya gitulah gampangnya. Nah, jadi misalnya, eh gue nggak tahu teman-teman udah pernah lihat atau belum, ada ATM 20.000. Nah, itu di BNI cabang UI itu ada, terus rame mahasiswa di sana penarik apalagi akhir bulan. Kalau misalnya masih awal bulan biasanya di ATM fakultas masing-masing yang 50 atau 100.000. Nah, eh kalau misalnya terjadi kenaikan harga, misalnya misalnya gue akan melakukan penarikan, misalnya untuk 1 minggu, misalnya gue makan katakanlah 400.000. Nah, jadi money demand gue 400.000 dalam kurun waktu seminggu. Tapi kalau harganya naik, misalnya tiba-tiba makan di warteg 2 kali lebih mahal, tak karena apa? Nah, yang akan gue lakukan adalah tiap minggunya gue akan narik duit 800.000. Ya, 2 kali lipat ya kan? Artinya apa? Money demand gue naik. Ya kan? Seperti itu. Nah, ya kebalikan ya kalau harganya turun, itu apa namanya? Gue membutuhkan uang lebih sedikit untuk bertransaksi sehingga money demand turun. Itu kita kalau lihat dari sisi money demand. Nah, itulah yang coba dijelaskan sama siapa nih? Lupa Menkeu. Yang dijelaskan sama Menkeu dari kurva ini. Nah,
Ya kalau misalnya teman-teman udah mau dekat ujian terus baca ini kayak, "Hah, gimana maksudnya?" Gitu kan. "Oh, terus hubungannya sama kebijakan moneter apa?" Jangan dipikirin dulu. Intinya adalah kalau misalnya ada kenaikan, ini kan ada angkanya 1, 2, 3, 4. Increase in the price level itu menyebabkan money demand meningkat. Kenapa? Karena tadi lu butuh lebih banyak duit untuk transaksi, ya kan? Oke, selesai. Ketika money demand naik, ceteris paribus, ya money supply-nya tetap. Nah, itu meningkatkan interest rates. Ketika interest rates meningkat, hubungannya sama apa? Interest rates itu hubungannya sama investasi. Ya, kalau misalnya apa namanya teman-teman ingat di Matekbis biasanya kayak gini kan, ketika kita bilang Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Mungkin pernah baca dan kayak gini, C itu merupakan fungsi dari Y dan T. Investasi itu merupakan dipengaruhi oleh suku bunga. Government expenditure tidak dipengaruhi apa-apa, suka-suka government. Net export itu dipengaruhi oleh nilai tukar, seperti itu. Kemudian balik lagi ke sini, ya jadi ketika increase in interest rates artinya investasi nurun artinya outputnya akan berkurang. Jadi dia bukan shifting, tapi dia moving along the curve. Kenapa? Ingat bahwa yang menyebabkan sebuah kurva itu shifting itu adalah apa namanya faktor-faktor yang berubah selain dari di dalam kurva ini. Karena ini yang berubah pertama kali itu adalah P, itu kan sudah tergambar di kurva agregat demand kan. Jadi yang terjadi harusnya adalah moving, bukan shifting. Nah, uh, dia mau ngejelasin itu. Uh, Kalau misalnya gue mau agak apa ya, agak kasar bahasanya, ini nggak ada hubungannya sama kebijakan moneter. Jadi jangan terlalu panik. Ini maksudnya apa? Kebijakan moneter yang mana? Gitu kan. Ntar aja. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah apa hubungannya sama kebijakan moneter? Tuh. Eh, Kebijakan moneternya di mana? Kebijakan moneternya adalah sekarang kita ngehubungin money market sama aggregate demand curve. Tapi kebijakan moneter tadi kan oleh eh, siapa namanya? Bank sentral. Itu money supply. Nah, sekarang kita mainin nih money supply-nya. Apa money supply-nya entah kita geser ke kanan atau ke kiri. Nah, misalnya misalnya money supply-nya kita naikin jadi moneter ekspansif, kayak sekarang lagi pada moneter ekspansif. Moneter ekspansif dari situ ke sini sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah tingkat suku bunga turun, teman. Nah, apa hubungannya sama agregat demand? Ya, tingkat suku bunga turun memengaruhi investasi. Di mana hubungannya mereka kan negatif ya. Kalau tingkat suku bunga murah, artinya orang bisa minjem duit untuk melakukan investasi dengan harga yang lebih murah. Mereka akan semangat untuk investasi. Ketika suku bunga mahal, mereka kalau mau investasi itu apa namanya biayanya mahal. Mereka nggak mau investasi. Mohon diingat bahwa investasinya di sini itu bukan menabung banyak. Bahkan gue kadang-kadang suka lupa ketika ngomongin investasi. Investasi apa sih gitu kan? Misalnya ada orang kayak teman gue kemarin dari kampus sebelah nanya, investasi gimana sih gitu kan? Salah satunya apa? Tabungan gitu. Benar ketika kita ngomonginnya dalam konsep finansial, tapi ketika kita ngomonginnya kayak gini, investasi di sini adalah belanja barang modal. Ya modal tuh apa ya? Misalnya beli mesin, apa namanya? Kalau misalnya ngomongin yang sekarang lagi kejadian adalah Intel, terus juga Taiwan Mono, bukan.
apa manufaktur yang chip itu lagi investasi puluhan miliar dolar untuk bikin pabrik baru. Nah, kayak gitu. Itu namanya investasi yang kita maksud sekarang. Nah, ketika suku bunga turun, artinya investasi naik, apa yang akan terjadi? Agregat expenditure atau agregat demand naik. Gambarnya gimana? Gambarnya, tinggalan deh. Ini siapa lagi? Nah, salah. Salah tuh kalau yang pakai tab ini bisa gambar tulis. Ini pilih apa aja? Oh, C. C ini. Nah, gambar gimana? Agregat demand, agregat supply. Kan awalnya di sini ya, price level 0, Y0, atau YN, terserah lah. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba agregat demand naik. Barang yang diminta lebih banyak. Di tingkat harga, tingkat price level harga yang tetap, lu minta lebih banyak output. Output yang lu minta lebih banyak. Misalnya di sini. Jadi ini agregat demand 2. Jadi ini adalah Y1, Y1. Tuh. Nah, sebenarnya singkatnya gitu doang sih untuk bab 34. Hubungan antara si kebijakan moneter sama agregat demand dan agregat supply itu gambarnya gimana gitu. Apa namanya kalau misalnya mau dibahas intisarinya, intisari. Nah, apa lagi yang dibahas ini? Role of interest rates, target and Fed policy. Oh, ada ini. Bentar. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat bahwa ketika pemerintah itu menerapkan sebuah kebijakan atau misalnya ada perubahan lah dari persamaan ini kan, misalnya mulainya dari sini, itu ada yang dikenal dengan nama efek multiplier. Mungkin kalau yang paling dekat sama materi ini, kalau misalnya udah lupa materi yang semester-semester lalu, banyak kan yang itu, datang kerjakan lupakan ujian tuh. Nah, eh, kalau misalnya masih ingat money multiplier, di mana artinya uangnya berlipat-lipat ganda, berkali-kali lipat, multiplied, ya kan? Nah, ini mirip gitu kan efek multiplier, di mana ada apa ya, kayak bukan anggapan juga sih, tapi kayak melalui persamaan itu didapati bahwa efek dari kebijakan yang dilakukan, yang diberlakukan atau yang diterapkan, direalisasi, apalah bahasanya, itu efeknya nggak berhenti sampai di situ aja. Efeknya itu berkali-kali lipat. Jadi misalnya pemerintah mau melakukan kenaikan belanja, misalnya kayak, oh kita mau naikin belanja, gua nggak ada data. Hmm, Oh misalnya gini, bukan, bukan, bukan. Nah, belanja negara 2.700 triliun, 2.750 triliun, sebelumnya adalah 2.739. Awalnya tahun 2020 belanja negara itu 2.739,2 triliun. Sekarang 2.750 triliun. Artinya, misalnya kalau misalnya kita anggap ceteris paribus lah ya, kita anggap ceteris paribus, terjadi kenaikan kurang lebih government expenditure-nya itu naik sebesar 11 triliun. Jadi gini, apakah ketika kita ke sini, ketika naik 11 triliun,
itu akan kok bisa berubah gitu warnanya. Keren juga. Itu akan menyebabkan Y-nya ini naik 11 triliun. Ya, pada awalnya. Tapi kemudian ada efek multiplier di mana efek akhirnya yang dirasakan oleh perekonomian itu nggak 11 triliun tapi lebih besar daripada 11 triliun. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman ingat, C ini adalah konsumsi otonom ditambah marginal prosperity to consume dikali Y kurang IT. Jadi misalnya pemerintah naikin belanja, misalnya kasih subsidi, kasih THR, THR ditambahin misalnya, kasih bonus, atau misalnya kasih beasiswa, lain sebagainya. Nah, selain itu, atau misalnya belanja, katakanlah yang gampang ya, misalnya pemerintah beli kertas lebih banyak, entah buat apa, beli kertas lebih banyak. Artinya, pendapatan dari perusahaan yang jualan kertas kan naik. Nah, peningkatan apa namanya, pendapatan dari orang yang jual kertas itu akan meningkatkan konsumsinya, gitu kan. Jadi ketika Y ini naik, C bakal naik. C naik, Y akan naik. Y naik, Y di sini naik, C akan naik, terus aja tuh berapa kali lipat, gitu kan. Jadi makanya dibilang bahwa uh, kayak ada sentuhan sedikit dari pemerintah itu tuh bisa mendisrupsi pasar sangat besar. Makanya dibilang berapa ekonom yang agak keras bilang, oh pemerintah udah jangan turun-turun campur-campur tangan nanti kenapa-kenapa, tuh kan. Nah, mana nih? Bentar. Oh enggak betul. Mana tadi? Nah, tadi ada efek multiplier, tuh kan. Nah, artinya dalam penggambarannya pun ketika kita ngegambarin misalnya, hey, ini ada price level, harga supply, harga demand, namanya. Kemudian ada pergeseran harga demand 2 karena pemerintah naikin belanja. Nah, eh secara sejarah, secara ujian di FE itu ada berapa kali ya, like, apa sejarah ujian di FE itu ada beberapa kasus di mana kalau misalnya ada apa namanya ada tadi apa efek multiplier gimana ya udah apa namanya sesimpel ini jawabannya oh jawabannya artinya kan ada efek berganda sehingga pertumbuhannya pertumbuhan ekonominya itu lebih besar lagi dari Y0 nggak cuma ke Y1 tapi ke Y2 tapi di sisi lain mohon diingat bahwa ada inflasi yang menyertai itu jadi eh, apa ya salah satu gue nggak tahu sih semester ini masih ada apa enggak tapi kayak tahun-tahun lalu tuh ada bagian di mana eh kita udah belajar bahwa pemerintah tuh bisa campur tangan gitu kan apa namanya eh, inflasi itu dipengaruhi oleh bla bla bla. Nah, ada perdebatan di antara para ekonom di mana ada ekonom yang bilang bahwa nggak apa-apa pemerintah campur tangan di pasar, ada yang bilang jangan campur tangan. Ada yang bilang bahwa inflasi itu nggak boleh tinggi-tinggi, eh, lebih baik rendah. Ada yang bilang tinggi nggak apa-apa. Ada yang bilang inflasi harus nol. Ada yang bilang inflasi malah nggak boleh nol. Ribet lah, nanti dibahas. Tapi gue nggak tahu semester ini bahas apa nggak. Nah, salah satu yang bilang bahwa kenapa pemerintah itu harus hati-hati dalam melakukan eh, kebijakan. Karena salah satunya adalah ada multiplier effect. Di mana, oke, lu emang niatnya mau naikin pertumbuhan ekonomi. Lu pengen perekonomian lu tumbuh gitu kan, masyarakat sejahtera dan lain sebagainya. Tapi
apakah pemerintah sudah memperhitungkan mengenai inflasi? Inflasinya dihitung apa enggak nih, gitu kan, efek sampingnya. Nah, itu. Nah, artinya apa? Kalau sebaliknya pun begitu. Ketika, aduh, kalau misalnya pas level, kalau misalnya pemerintah misalnya uh, kebijakannya, government expenditure-nya turun atau tax-nya itu dinaikin, artinya kan kebijakan fiskal kontraktif, artinya kan agregat demand-nya geser ke kiri ya. Ada efek multiplier-nya juga, di mana efek multiplier-nya akan bikin apa namanya agregat demand-nya makin geser ke kiri. Biasanya kalau apa namanya kebijakan eh, kontraktif itu pengen mengendalikan inflasi. Oke, inflasinya turun, bahkan makin turun. Oke, inflasinya terkendali, price level turun. Oh, masyarakatnya sejahtera. Bener nggak tuh? Karena apa namanya dampak dari outputnya gede banget kan. Harusnya cuma nyampe sini, malah dia nyampe ke titik yang sini. Gitu. Nah, ini adalah salah satu apa namanya poin yang jadi pendukung bahwa pemerintah jangan banyak ikut campur ke pasar, katanya gitu. Nah, tapi selain dari efek multiplier, ada juga nih temennya kebalikannya. eh Ya, lu udah pernah belajar di apa namanya materinya loanable funds market. Di loanable funds market ada sebuah terms yang dikenal sebagai crowding out effect. Nah, misalnya nih ya, supply agregat demand. Misalnya tadi ada, oh agregat demandnya naik karena kebijakan fiskal ekspansif. Yang akan terjadi apa? Ada pertumbuhan, tapi ada inflasi. Bisa lo lihat price levelnya naik. Balik lagi ke mana? Ke bukan. Oh tadi gue nggak gambar. Ketika price levelnya naik, artinya lu butuh uang lebih banyak per transaksi. Artinya akan ada perubahan di pasar uang. Oh, kok gitu? Nah, ketika lu butuh ada inflasi, lu butuh uang lebih banyak untuk bertransaksi, yang kalau lakukan adalah money demand naik gitu kan. Money demand kedua terjadi adalah kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga itu menyebabkan investasi turun ya. Investasi turun artinya mungkin gue ganti warna nih ntar. Nah, apa tadi? Oh, investasi turun. Nah, warna merah. Artinya apa? Walaupun kebijakan fiskal ekspansif itu menyebabkan agregat demand-nya ini ke kanan, ada crowding out effect yang mana investasi menurun menyebabkan agregat demand-nya ke kiri.
Jadi kalau misalnya multiplier itu efeknya akan searah efek awal, sementara kalau si crowding out effect itu akan berlawanan arah dengan efek awal. Terus kalau misalnya kejadian dua-duanya gimana Kak? Itu kan. Kalau kejadian dua-duanya yang mana cukup membingungkan bagi kita semua. Mana ada agregat demand, ada agregat supply. Terus kemudian agregat demandnya geser ke kanan. Terus kemudian dengan bahagia dia bergeser ke kanan lagi. Nah, satu, dua. Terus kemudian ada pergeseran lagi. Warnanya apa? Warna yang aneh. Nah, ini yang cukup membingungkan. Apakah crowding out effect-nya itu akan ke sini lebih dari atau gimana? Kita nggak tahu kan. Ya. Nah, eh, itu yang biasanya jadi asumsi aja. Suka-suka lu. Diasumsikan bahwa gitu, crowding out effect-nya itu memiliki efek yang lebih kecil daripada misalnya si multiplier effect. Kalau lebih kecil, artinya sini kan. Kalau lebih gede, artinya bisa sampai ke sini. Tuh. eh Jarang sekali tanyain sampai lu harus gambar empat agregat demand di sini. Tuh. Ya, jarang. Bahkan kayaknya gue nggak pernah nemu soal kuis atau soal ujian yang gini deh. Biasanya di soalnya tuh ketika nggak disebutin apa-apa, lu asumsikan si efek-efek ini, multiplier effect sama crowding out effect ini nggak ada. Biarin aja lu seperti biasa, oh harga demand naik, selesai. Dan lupakan nggak ada efek-efek. Biasanya nanti di soal baru diminta, apabila ada crowding out effect, bagaimana hasilnya? Artinya lu tambahin crowding out effect. Apabila ada multiplier effect, bagaimana hasilnya? Baru lu tambahin apa namanya multiplier effect. Itu aja. Hasilnya gimana berubahnya? Ya bilang aja bahwa oh apa namanya resesinya lebih dalam gitu. Atau output yang menurun lebih jauh, yang mana awalnya dari Y0 ke Y1 jadi Y0 ke Y2 misalnya gitu. Seperti biasa nggak usah pakai angka, pakai ini aja lo tulisin gitu. Itu yang ada di bab 34. Kita lagi nggak ya? Coba cek. Sekilas dulu gitu. Budget Texas, budget stabilitas ekonomi. Hmm, ada yang mau tanya nggak? Dengar deh. Bukan audionya nggak masuk kan deh. Kalau gue nggak denger, cut aja. The case against active stabilization policy. Jadi kebijakannya pemerintah itu bisa dilakukan untuk menstabilisasi kondisi. Jadi misalnya ketika kondisinya lagi jelek banget gambarnya rusuk. Misalnya kondisinya lagi resesi dari yang biru ke yang merah, resesi kan turun. Nah, biar resesinya itu nggak terlalu parah, pemerintah bisa bikin kebijakan ekspansif. Biar apa? Biar agregat demand-nya ke kanan sedikit. Jadi memang resesi, tapi resesinya nggak sedalam yang seharusnya. Itu yang sebenarnya lagi dilakukan sekarang. Waktu semester, kalau tahun lalu tuh gue ngejelasin agak agak ngawang-ngawang, sekarang kelihatan. Terima kasih COVID. Nah, atau misalnya ketika
terjadi pertumbuhan ekonomi, misalnya orang tiba-tiba banyak konsumsi, orang Indonesia tajir, tanam emas misalnya. Nah, memang bagus pertumbuhannya, tapi secara nggak langsung kan inflasinya juga tinggi. Ketika inflasinya tinggi, sebenarnya kalau masyarakat yang tadi nemu emas itu ngadepin inflasi bodo amat. Toh duitnya banyak, ya kan? Yang jadi masalah adalah banyak kalangan juga, ya banyak kelompok yang nggak seberuntung itu untuk dapat emas. Yang mana mereka apa namanya pendapatannya tetap tapi ngadepin inflasi juga kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, yang bisa dilakukan pemerintah adalah ya udah kebijakan ekonomi yang kontraktif, agregat demand, ya tiga lah. Sehingga apa? Ya walaupun memang dibatasin pertumbuhannya, at least inflasinya nggak tinggi-tinggi banget. Tuh. Nah, kayak gitulah. Nah, kebijakan yang berlawanan ini kan berlawanan sama arus ya. Ketika ekonominya lagi tumbuh, pemerintahnya malah kontraktif. Ekonominya lagi turun, pemerintahnya malah ekspansif. Ini dikenal dengan counter cyclical. Ini umum dilakukan di negara-negara maju biasanya. Nah, kalau misalnya uh, apa ya? Gue nggak tahu Pak Ican pernah ngomong nggak di kelas PE. Gue tuh ketukar-tukar kelas PE sama kelas PI, sorry ya. Nah, apa namanya? Pak Ican tuh pernah bilang bahwa di Indonesia tuh pro-cyclical enggak, counter-cyclical enggak, kayak labil gitu. Ya karena kalau misalnya kondisi ekonominya lagi bagus, pemerintahnya ikut banyak belanja. Tapi pas perekonomiannya lagi lesu kayak sekarang, pemerintahnya banyak belanja. Gitu. Malah makin dibanyakin. Jadi pro-cyclical enggak, counter-cyclical juga enggak. Gitu. Jadi ya enggak labil aja. Nah, eh, nih katanya case against active stabilization policy. Jadi kenapa sih ada ekonom yang bilang, oh ketika ekonominya lagi booming, biarin aja booming. Ketika lagi resesi, biarin aja resesi. Kata gitu. Gitu. Mau ambrol, ambrol. Mau naik, naik. Nah, kenapa sih ada yang bilang gitu? Tadi. Karena ada, pertama sih, ada yang bilang bahwa, hey, jangan lupa ada, eh, apa sih, efek multiplier. Yang mana kita nggak tahu misalnya pemerintahnya nurunin, ternyata turunnya malah kejauhan. Ya. Atau misalnya pas pemerintahnya naikin, naikinnya malah kejauhan. Gitu kan. Nah, ada juga yang disebut dengan lag. Ya kemarin Pak Ican juga sempat membahas mengenai lag ya. Jadi dari, wah kita kena pandemi nih. Awalnya cuma, ya udah UI diliburkan. Lalu belum masuk, belum masuk UI. Oke tuh, COVID pertama masuk di Depok tuh. Koplo. Nah, ya UI ini silakan kuliah di rumah, dari rumah. Oke, libur dulu 2 minggu. Oke, habis itu ternyata nyebar, rame, heboh. Wah, terus mau ditutup, tutup enggak gitu kan. Oh, kasih bantuan apa enggak, apa aja yang mau subsidi sama pemerintah. Pusing, lama kan mikirnya kan. Bikin apa namanya, bikin kebijakannya lama gitu. Terus nanti misalnya, misalnya takutnya, takutnya kata para ekonom misalnya, kalau shocknya itu cuma sementara, shocknya sebentar, misalnya kayak tadi turun sebentar, terus balik lagi, terus pemerintah baru selesai, baru melakukan kebijakan yang ekspansif, malah bisa apa namanya hasilnya itu terlalu jauh ke kanan gitu, malah inflasinya tinggi karena shock itu nggak ada yang tahu, namanya juga shock. Mengagetkan, kayak apa namanya mengguncang, kan nggak ada yang tahu besarannya seperti apa, ininya apa namanya jangka waktunya seperti apa kayak gitu.
Nah, sementara ada yang namanya automatic stabilizer. Automatic stabilizer tuh jadi artinya secara otomatis tanpa harus dirapatin dulu, tanpa harus dirancang dulu kebijakannya, itu tuh ada stabilisator yang otomatis sebenarnya udah ada. Apa? Ya, banyak yang bilang stabilisator otomatis itu yang paling gampang adalah pajak. Kenapa? Ketika terjadi resesi, if resesi, yang mana artinya Y-nya turun, kan pajak itu dikenakan terhadap pendapatan. Artinya pendapatan orang eh, dipajakin. Ketika pendapatannya turun, pajak akan turun. Artinya secara, walaupun rate-nya nggak berubah ya, cuma ketika pendapatan lu lebih kecil, lu akan dikenakan nominal pajak yang lebih kecil kan? Ya, lu dipajakinnya turun. Ketika if ekspansi, yang mana Y-nya naik, artinya pas lu lagi tajir, pajak yang harus lu bayarkan juga makin banyak. Secara otomatis dia bergerak karena dipakainya rate bukan flat gitu kan. Nggak tarif yang lo tinggal di Indonesia bayar 2 juta nggak gitu kan. Lo pakai percentage. Itu di hubungannya kebijakan eh, fiskal, kebijakan moneter sama agregat demand. Agregat supply-nya gimana? Ingat bahwa agregat supply itu geser susah banget. Nah, sementara bisa dia bergeser, cuma biasanya apa yang dibahas untuk menggeser kurva agregat supply itu adalah apa-apa yang menyangkut produksi. Misalnya, oh input produksinya susah didapat atau jadi mudah didapat, meningkat, gitu kan. Eh, apa namanya, perkembangan teknologi, misalnya, oh labor makin banyak anak yang lahir, atau misalnya eh, apa namanya, labornya makin berpendidikan, kualitas. Nah, ini eh, yang bab 35 itu hubungan antara si agregat demand agregat supply ini sama pengangguran. Pengangguran itu digambarkan sama Phillips curve, kurva Phillips. Oke. Nah, Phillips curve itu ngegambarin bahwa di jangka pendek itu ada korelasi negatif antara atau ada trade off gitu atau ada trade off nggak apa-apa bilangnya antara pengangguran dan inflasi. Jadi kalau digambarin ini inflasi, abang happy, ini unemployment di jangka pendek seperti ini. Ini Phillips curve. Kenapa seperti itu? Ini bisa digambarkan, dijelaskan dengan agregat demand dan agregat supply. Teman baiklah agregat demand dan agregat supply itu ya. Salah. Ingat menggeser agregat supply itu sulit. Ya, jadi biasanya ketika ada shock apa-apa, kita lihatnya ke agregat demand dulu. Misalnya, pemerintahnya melakukan apa sesuatu, banyak belanja atau apa, jadi agregat demandnya naik, sehingga ekonominya tumbuh y nol ke Y1, sementara price levelnya dari PL0 ke PL1. Ada inflasi, katakanlah inflasinya tinggi. Ketika inflasi tinggi, penganggurannya sedikit. Kenapa penganggurannya sedikit? Karena ketika inflasi itu tinggi, itu erat kaitannya sama pertumbuhan ekonominya tinggi.
Ketika ekonominya tumbuh, ini apa nih kayak satu persatu. Ketika ekonominya itu lagi bagus, butuh labor banyak untuk produksi. Kebalikannya, apabila warna jelek hijau ini, apabila resesi. Kalau resesi disertai sama deflasi, inflasinya rendah, tekan rendah, sertai dengan unemployment-nya yang tinggi. Jadi ada titik A dan titik B, ini titik B, ini titik A. Jadi ada hubungan yang negatif di antara mereka. Itu. Nah, tadi di jangka pendek kan dibilang bahwa ada trade off. Di jangka panjang gimana? Di jangka panjang tidak ada trade off di antara eh, apa tadi? Inflasi dan unemployment. Eh, Kenapa dia nggak ada trade off? Karena di jangka panjang, ingat bahwa long run aggregate supply itu vertikal. Jadi mau agregat demand-nya naik, mau agregat demand-nya turun, mau ada inflasi, mau ada deflasi, mau inflasinya turun, mau inflasinya naik, akan tetap berproduksi pada natural rate of output. Artinya apa? Karena nggak ada kenaikan kebutuhan dari labor atau penurunan kebutuhan dari labor. Kok iya? Natural, kok natural unemployment? Jadi hubungannya juga vertikal. Long run tidak suka. Nah, ini apa nih? Sini adalah natural rate of unemployment. Nah, seperti itu. Nah, kemarin gimana caranya dari agregat demand, agregat supply yang standar itu bisa jadi long run agregat supply? Agak panjang ngejelasinnya, silakan nonton aja video yang apa, part keduanya. Ntar kita nggak kelar-kelar. Kita lagi maghrib soalnya di sini. Eh, iya, apa tadi? Nah, kalau misalnya kalian ingat, or at least misalnya baca baru, mana ada ya? Ada hmm, ada persamaan ini kan. Unemployment rate adalah natural rate of unemployment dikurangi, ini sebuah angka, bukan sebuah konstanta. Actual inflation dikurangi expected inflation. Apa nih maksudnya? Jadi gini, if kalau inflasi yang aktual, yang beneran terjadi, lebih gede daripada inflasi yang expected, lu mengekspektasikan inflasi 5%. Ternyata inflasinya 10%. Artinya apa? Artinya ekonominya tumbuh, ada pertumbuhan ekonomi gitu loh. Kayak pertumbuhannya tinggi, atau misalnya ininya cepat. Oh, gue nge-expect bahwa eh, inflasi, karena tiap tahun pasti ada inflasi 2% misalnya. Yang sehat katanya 2%, kata Bang eh, European Central Bank kalau nggak salah. Somewhere katanya. Katakanlah gue mengekspektasikan 2%. Ternyata inflasi di Indonesia misalnya 5%, ya kalau nggak inilah 5 sampai 10. Artinya ekonominya tumbuh. Maka unemployment yang sebenarnya itu akan natural rate-nya, eh, unemployment natural dikurangin sama, ini kan hasilnya positif ya.
dikurangi alfa dikali 5%. Artinya unemployment itu akan lebih kecil daripada unemployment natural. Akan banyak orang yang kerja. Karena apa? Karena ada kondisi ekonomi yang tumbuh. Kebalikannya, kalau misalnya inflasi yang aktual kurang dari inflasi yang diekspektasikan, artinya kondisi perekonomiannya lagi lesu. Contohnya sekarang gampang banget, lagi pandemi ini gampang. Diekspektasikan tahun 2021 inflasi 5%. Atau pertumbuhan ekonominya somewhere situ juga. 3% something or 5%. Terus kemudian ternyata inflasinya tuh lebih rendah daripada ekspektasi. Yang mana bener kan? Eh, Outputnya juga rendah. Pertumbuhannya rendah, negatif malah kan? Artinya unemployment-nya sama dengan unemployment natural dikurangi alpha minus something karena aktualnya lebih rendah kan. Artinya bakal positif ya. Artinya unemployment rate-nya akan lebih tinggi daripada natural rate of unemployment. Artinya kapan kita akan mencapai natural rate of unemployment? Kalau melalui eh, ini, melalui persamaan ini, kita akan mencapai natural rate of unemployment ketika actual inflation sama dengan expected inflation. Kita mengekspektasikan inflasi 5%, ternyata bener 5%. Nah udah, artinya nggak akan ada aktivitas yang kayak, oh gue pengen nambah tenaga kerja, gitu-gitu. Atau, oh gue harus motong tenaga kerja karena lagi sepi. Enggak, itu semua sudah sesuai dengan ekspektasi Anda. Tuh, jadi nggak ada perubahan perilaku dari pelaku di eh, pasar. Seperti itu. Sebenarnya masih ada sih stok ya, setengah lagi Bapak. Oke, kalau nggak, pusing dulu ya kali. Mana, ada yang mau tanya dulu nggak? Halo? Aman Halo Kak, Kak, mau nanya Kak, boleh nggak? Apa? Berarti tadi yang crowding out effect itu sebelumnya harus ada multiplier effect dulu atau misalnya mereka tuh bisa independen gitu? eh Ketika kita ngomongin in real life-nya, itu kayak secara eh apa ya? Kayak bareng-bareng gitu sih, kayak oh ketika ada multiplier effect juga ada eh apa namanya? Tadi si crowding out effect. Tapi kalau misalnya kita dalam konteksnya akademik, kita lagi mau ujian soal, itu biasanya dikasih tahu bahwa, hey, lu ngerjain soal ini dengan asumsi ada ini. Lu ngerjain soal ini dengan asumsi ada crowding out effect aja, gitu. Kalau misalnya lu disuruh dua-duanya, biasanya juga dikasih tahu yang mana yang lebih gede, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya yang tadi, eh, dalam kehidupan nyatanya, itu enggak, oh ini harus ada ini dulu baru ada ini ya. Enggak juga, itu bener-bener terjadi secara bersamaan, bisa dibilang kayak gitu sih. Gimana? Si bingung? Emang ribet sih kalau kita ngomongin kehidupan nyata ya, karena kita bahasnya teori. Ribet, udah keren sih, udah keren kan? Uh, Gimana ya Kak? Aku Ya. ngacu sama soal quiz tadi sih, Oh, tadi. Lupa. bingung cuman apa yang satu itu ngejelasin multiplier efeknya juga atau enggak? Nah, ya, ini soal ujian kapan ya? Perkembangan Indonesia dengan tingkat pengangguran tinggi dan output rendah. Gambarkan kurva permintaan penawaran agregat. Terminal kondisi ini termasuk kondisi penawaran agregat jangka pendek, jangka panjang, identifikasi kebijakan open market.
based only temporary trade off. Misalkan ini enggak deh. Enggak. Kalau misalnya kita ngomonginnya kayak gini, misalnya nih, gambarkan kurva permintaan dan penurunan agregat yang mencerminkan kondisi ini. Lagi resesi gitu kan, pengangguran tinggi, output rendah. Ya udah, lu gambarinnya agregat demand, agregat supply, titik gitu aja. Kecuali misalnya, gue lupa ada di soal tahun berapa ya. Eh, Nah, ini misalnya. Misalkan pemerintah memotong atau mengurangi pajak sebesar 500 miliar dengan asumsi tidak ada crowding out. Artinya dia bilang nggak ada crowding out ya. Tapi bahwa ada marginal prosperity to consume 0,8. Bagaimana efek awal? Buatlah grafik. Efek awal. Jadi dia nggak ngomongin efek-efek apa lagi kan. Udah lu cari aja nih. Apa dampak dari pajak 500 miliar ini? Selanjutnya, dampak atau efek tambahan apa yang mengikuti dampak awal tersebut? Hitunglah dari total pemotongan pajak terhadap permintaan agregat. Hitunglah dampak kok ini. Oke, kita tanya. Dampak dari total pemotongan pajak terhadap permintaan agregat dan output. Gunakan diagram untuk menunjukkan jawaban Anda. Hint, gunakan konsep multiplier effect. Dampak apa yang mengikuti multiplier effect? Terus ngitungnya gimana? Singkat gue ada di ini, udah di Matek Plus ya. Cara ngitungnya. Mungkin nanti akan gue jelasin. Tentang dulu. Jelasin ngitung. eh, Jelasin menghitung multiplier effect ya, buat refresh aku tadi yang lupa. Jadi kalau misalnya yang tadi konteks lo nanya, oh kak kalau ngerjain yang ini gimana ya gitu, udah lo nggak usah bahas crowding out ataupun multiplier di sini. Ketika misalnya oh ada open market operation, oh agregat demandnya geser ke kanan, ya udah sekali aja, nggak usah ada tiba-tiba ada multiplier, tiba-tiba ada ini, nggak usah, karena nggak ditanyakan dalam konteks ini. Gimana? Maksud lu tadi nanya ini kan? Lebih fokus. Iya Kak, tadi itu gue mikir yang itu kan pemerintah kayak belanja negara gitu kan. Terus Hmm. ya udah gue mikir kayak uh, dampak pertama bisa dirasakan tuh yaitu meningkatnya employment sama profit di masyarakat terus naik kan apa Hmm. pendapatan pekerja. Nah Hmm. terus itu gue kira itu multiplier effect. Nah habis itu gue jelasin lanjut crowding out effectnya itu. Enggak, ini bukan ke sana. Ini gua kasihin aja. Jadi, ini emang salah satu soal yang cukup susah di... Gue lupa nih soal tahun berapa. Kalau nggak tahun dua atau tahun sebelum gue gitu. Ketikanya, upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian tersebut melalui peningkatan belanja negara. Jadi kan, efek awalnya kan gini ya. Y, price level, dekat supply, dekat demand. Kemudian belanja negaranya naik, Y-nya naik, price levelnya naik ya. Itu kan sebenarnya intinya gitu dulu, iya nggak? Ya, oke lah. Nah, terus kemudian katanya bank sentralnya mending ngapain? Kayak gitu. Apakah fixed interest rates atau interest rates-nya dirubah? Ya, artinya kebalikannya gitu kan. Apakah jumlah uang beredarnya yang tetap atau interest rates-nya tetap? Apa sih hubungannya gitu kan? Nah, sebenarnya awal-awal gue juga kayak gimana, apa hubungannya apa gitu kan, kok tiba-tiba jadi ada konstan, konstan interest rate atau konstan money supply. Ternyata setelah gue pikir-pikir, eh, quantity of money R
money supply, money demand. Agregat demand naik menyebabkan meningkat, price meningkat. Kedua hal ini menyebabkan money demand meningkat. Ya kan? Ketika ada kenaikan money demand, yang akan terjadi adalah suku bunganya naik. Kalau money supply-nya tetap. Nih, jadi clue pertamanya adalah if money supply tetap, R-nya akan naik. Nih gue ngasih sebagian jawabannya. Jika jumlah uang beredar tetap konstan money supply, R-nya akan naik. Yang kedua, kalau fixed interest rates lu nggak mau dirubah dari R0. Kan sekarang kalau misalnya money demand-nya udah naik, R-nya bakal naik ya ke R1. Kalau misalnya bank sentralnya memutuskan untuk turun tangan, oh nggak bisa nih kayak gini. Kita pengen suku bunganya tetap di situ. Mereka akan merubah money supply-nya ke money supply 2. Konstan suku bunga. Jadi if money supply-nya berubah, dalam hal ini naik gitu kan, yang konstan adalah R-nya. Ini maksudnya. Jadi lu analisa kalau R-nya ini tidak berubah atau R-nya malah naik karena ininya yang konstan, yang mana yang lebih baik pada kondisi perekonomiannya? Kan katanya ekonominya lagi resesi, ya kan? Pemerintahnya eh, itu melakukan belanja, pemerintahnya banyak belanja. Ya sekarang kan kasih banyak bantuan. Mendingan bank sentralnya diem aja, yang mana akan menyebabkan suku bunganya naik, atau bank sentralnya ikut ekspansif sehingga suku bunganya konstan. Nah ini hubungannya kemana? Dampaknya apa ke usahanya pemerintah? Itu ada hubungannya sih sama si apa namanya tadi crowding out effect. Cuma lu nggak perlu nyebut kayak ini gitu deh. Tapi memang ini ada kaitannya sama crowding out effect. Tapi nggak yang serta merta itulah. Gimana gimana? So far paham sih Kak, thank you ya. Gue nanya jawaban malah. Sorry. Iya makanya. Tapi emang ini susah banget sih santai. Ya, ada lagi yang bertanya? Kak mau nanya Kak, Yuk. yang crowding out effect itu tuh dikarenain adanya kenaikan tingkat suku bunganya ya? Ya, apa namanya? Kalau misalnya apa ada di sini? Ini yang gue taruh dulu. Kalau misalnya yang waktu di loanable funds market kan, gue apa ya? Kayak analoginya itu pemerintah ikut belanja di pasar apa namanya? Pasar loanable funds. Sorry, adanya karena ikut belanja di pasar loanable funds terus kemudian si perusahaannya nggak kebagian makanya namanya crowding out gitu kan, nah, rame keluar. Nah tapi intinya adalah yang mau dibahas oleh crowding out effect ini adalah iya benar suku bunganya naik menyebabkan investasinya turun dan sebaliknya artinya ketika suku bunganya turun investasinya naik, itu benar karena suku bunga. Ada lagi? Terus masih ada itu tanggal 18 ya, 17 18 itulah. Saya masih ada 2 pertemuan lagi ya, sekitar itu masih ada 2 pertemuan. Hmm, hmm. Kalau misalnya nggak gue stop recording dulu deh.